Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di perkuliahan algoritma dan pemrograman. Untuk materi perkuliahan minggu kedua, itu kita akan membahas tentang konstruksi dasar algoritma. Oke, ini capaian yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mampu menjelaskan 3 instruksi dasar runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Serta mahasiswa mampu membuat algoritma dalam bentuk pseudocode dan flowchart. Nah, kedua ini nanti ya akan dilakukan penilaian untuk menilai seberapa mampukah mahasiswa itu memahami materi yang diberikan oleh dosen. Nah, dari sub ini nanti akan CPMK-nya itu mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar algoritma dan pemrograman. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung saja untuk minggu pertemuan yang lalu ya. Minggu pertama itu kita sudah pernah membahas apa itu flowchart gitu ya, dan apa itu algoritma. Nah, sebenarnya flowchart itu algoritma yang digambarkan dengan diagram yang menggambarkan aliran proses yang dikerjakan suatu program dari awal sampai akhir. Nah, sebenarnya flowchart ini itu masuk ke dalam jenis algoritma gitu. Jenis algoritma itu ada flowchart, ada pseudocode, dan juga ada deskriptif kayak gitu. Nah, jadi di flowchart ini kalian nanti bisa memvisualkan algoritma yang kalian sudah buat itu agar user itu bisa uh, intinya tuh melihat visualnya tuh bisa lebih tertarik saja kayak gitu. Dan juga fungsi dari flowchart ini mendeskripsikan urutan pelaksanaan suatu proses. Nah, ini sama dengan fungsi dari algoritma itu sendiri. Di algoritma itu berisi langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh flowchart ya. Flowchart sederhana untuk menghitung luas segitiga. Nah, dimulai dari start. Start disimbolkan oleh ini apa ya, persegi panjang, bukan persegi panjang sih. Nah, nanti kita bisa rubah persegi panjang start itu dalam bentuk lingkaran kayak itu, bisa seperti itu. Kemudian ada masukan alas, masukan tinggi. Nah, masukan alas dan masukan tinggi itu merupakan inputan dan disimbolkan menggunakan jajar genjang. Nah, input sudah dimasukkan, kemudian kita butuh yang namanya proses. Di proses itu tampung variabelnya itu luas ya. Luas diassign alas kali tinggi dibagi 2. Nah, proses ini disimbolkan menggunakan persegi panjang gitu ya. Bangun persegi panjang gitu. Kemudian nah di sini ada typo ya. Ada typo di sini, bukan masukan tinggi tapi apa? Outputkan luas gitu ya. Outputkan luas yang sudah diproses dari inputan masukan alas dan masukan tinggi. Nah, kemudian stop, berhenti. Nah, flowchart ini kenapa harus ada start dan harus ada stop atau end? Nah, karena kalau kita lihat ini flowchart itu masih simple banget ya, masih simple banget, belum terlalu kompleks. Nah, kalau terlalu sudah sangat kompleks, pasti dia tuh akan dimulainya itu di sebelah mana sih, dan berakhirnya itu di sebelah mana sih. Kadang-kadang di situ nantinya ada yang namanya percabangan atau yang kita sebut nanti pemilihan gitu ya. Jadi ada percabangan. Nah, di percabangan itu kita nggak tahu nih kalau kita nggak assign start dan end-nya gitu. Jadi penting harus ada start dan end-nya sebagai penanda kapan dimulainya itu dari mana. Dan juga flowchart ini kalau kita balik-balik startnya dari bawah, terus kemudian masukkan alas, masukkan tinggi, luas alas, posisinya dibalik, panahnya pun harus ikut dibalik gitu. Nah, yang penting di sini sih adalah panahnya. Panah dari source ke targetnya itu harus sesuai gitu, harus sesuai. Jadi konsekuensinya kalau misalnya dibalik, panahnya pun juga harus dibalik.
Kalau panahnya nggak dibalik, berarti kan menandakan source-nya ke targetnya itu berubah atau beda gitu. Seperti itu. Nah, di sini ada pembuatan flowchart ya. Flowchart merupakan gambaran hasil analisa suatu masalah. Jadi setelah ada masalah, kemudian mau dijabarin nih dalam bentuk visual menggunakan flowchart. Nah, itu. Flowchart dapat bervariasi antar suatu pemrograman dengan pemrograman lainnya. Nah, di sini ada secara garis besar itu ada 3 bagian utama dari flowchart atau algoritma juga. Nah, di sini ada input, proses dan output. Biasanya kita itu butuh yang namanya input output dulu. Jadi biar jelas nih, sebenarnya inputannya mau apa, nanti hasil akhirnya atau outputnya itu mau apa. Kemudian kita pikirin prosesnya bagaimana, seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan flowchart. Yang pertama, hindari pengulangan proses. Buatlah sesingkat mungkin proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit. Nah, di sini kita menghindari pengulangan proses, artinya kita efisiensi dari kode program yang kita buat nantinya gitu. Jangan terlalu prosesnya itu terlalu berputar-putar di situ aja gitu. Dan kalau di algoritma dan pemrograman ini sebenarnya kalau dari saya pun nggak masalah kalian prosesnya itu berbelit-belit, yang penting inputnya sesuai dengan output yang dihasilkan kayak gitu. Jadi proses mah untuk efisiensi mah nanti aja gitu, yang penting kalian bisa belajar effortnya dulu untuk membuat algoritmanya itu dengan benar gitu. Benar dulu, untuk efisiensi nanti gitu. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Ya kayak gitu ya, jelas ya. Jadi sebenarnya nggak harus atas ke bawah, bisa bawah ke atas, bisa samping kiri ke kanan. Itu yang penting ada yang namanya tanda panahnya. Tanda panah untuk menentukan sumber dan targetnya itu kemana gitu. Diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Nah, ini simbol-simbol dari flowchart. Nah, tanda ini itu merupakan simbol dari start atau end, bisa jadi lingkaran juga, bebas. Kalau input atau output dilambangkan dengan jajar genjang, sedangkan proses itu dilambangkan dengan segi 4, persegi panjang gitu ya, persegi panjang. Terus di sini ada yang namanya conditional atau decision. Nah, dilambangkan dengan belah ketupat. Ya, belah ketupat atau layang-layang gitu ya. Nah, terus untuk suatu konstanta itu bisa dilambangkan dengan segi 6 gitu. Segi 6 itu dinamakan sebagai preparation dan row dan konektor ini gitu. Nah, ini contoh pembuatan flowchart ya. Buatlah algoritma untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan masukkan jari-jari lingkaran. Nah, kita dimulai dari start, terus kita inisialisasi konstantanya itu apa. Nah, ini bebas ya, terserah mau diinisialisasi atau langsung mau dimasukkan ke dalam sebuah proses seperti ini, bisa saja gitu. Jadi inisialisasi konstanta, kemudian masukkan R, ini inputan R itu dilambangkan dengan jajar genjang, kemudian ada proses dilambangkan dengan persegi panjang, di assign di situ luas itu pi kali r kali r. Baru di sini untuk print atau cetak atau outputkan si variabel L ini gitu menggunakan simbol jajar genjang. Jadi untuk menghitung luas, flowchartnya seperti ini, ada start dan end-nya gitu. Setelah itu selesai. Keliling lingkaran pun sama, cuma diganti di prosesnya. Nah, prosesnya bukan L tapi K ya. Menghitung keliling lingkaran itu 2 kali pi kali R. Kemudian cetak dari nilai variabel K-nya itu sendiri gitu. Nah, contoh di sini ada buatlah algoritma untuk menentukan bilangan genap dan ganjil nih. Nah, yang pertama kita harus paham dulu konsep dari
konsep dari bilangan genap dan bilangan ganjil. Jadi bilangan genap itu kalau dibagi dua, sisanya itu 0, artinya nggak ada sisa, udah habis. Contoh genap tuh 6 ya misalnya. 6 dibagi 2 itu kan 3, dan 3 itu nggak ada sisanya. Nah, itu yang menentukan bilangan itu genap. Tapi kalau yang bilangan ganjil, ketika bilangan itu dibagi 2, dia menyisakan 1, kayak gitu. Itu yang dinamakan bilangan ganjil, kayak gitu. Contohnya 7. 7 dibagi 2 itu kan sebenarnya 3,5 ya. Kita set 3, kemudian sisanya itu sisa 1 untuk ketujuhnya itu ya. Nah, kita udah paham konsepnya bilangan genap dan ganjil. Kita masukkan di sini masih di deskriptifnya ya. Start, masukkan bilangan. Jika bilangan mod 2 sama dengan 0, maka genap. Kalau bilangan itu mod 2 sama dengan 1. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya modulo, mod, sama div atau division. Nah, di mod ini kita akan mengenal yang namanya bilangan sisanya itu berapa. Bentar, saya akan contoh di sini 9 mod 4. Aduh, jelek banget ya. Nah, di 9 mod 4 itu kan aslinya itu bunyinya tuh 9 dibagi 4 itu berapa sih? 9 dibagi 4 itu 2 ya. Kalau 2 itu kan 8. Terus dia sisanya itu 1. Nah, yang dimaksud mod itu yang ada di sininya gitu. Jadi sisa hasil baginya itu ada berapa sih? Dia mod. Tapi kalau misalnya dia berubah jadi div artinya 9 div 4. 9 div 4 tetap kita masukkan 9 dibagi 4 itu berapa? 2 sisa 1, tapi yang diambil itu angka yang di depannya. Seperti itu. Jadi 9 div 4 itu hasilnya 2. Seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut saja. Nah, ini kalau misalnya dibuat flowchart nanti ada yang namanya decision ya. Decision instruksi tersebut nantinya akan tidak dikerjakan semua. Dia berdasarkan opsi yang sudah dibuat kayak gitu. Nah, 3 konstruksi dasar di situ ada runtunan, pemilihan, dan satunya itu sebenarnya pengulangan ya. Ada pengulangan juga. Nah, di sini untuk yang runtunan itu intinya nggak terlalu sulit ya. Jadi codingan tersebut akan dieksekusi satu persatu secara serial. Jadi setiap line codingnya itu, line pertama dieksekusi, line kedua dieksekusi, line ketiga dieksekusi sampai akhir dari kode program kayak gitu. Nah, kita langsung lanjut. Nah, ini sama kayak tadi ya, sama seperti tadi, dimana setiap line code-nya itu di running, jangan sampai ada yang ketinggalan kayak gitu. Nah, ini untuk menghitung luas dari persegi panjang, sama sih kayak tadi untuk membuat algoritmanya. Nah, urutan instruksi dalam algoritma itu penting. Urutan instruksi menunjukkan urutan logika dari penyelesaian masalah. Jadi memang ada beberapa
line code itu yang bisa diubah-ubah urutannya, ada juga yang nggak bisa diubah urutannya gitu. Nah, urutan instruksi yang berbeda mungkin tidak ada pengaruhnya terhadap solusi persoalan, tetapi mungkin juga menghasilkan keluaran yang berbeda juga, tergantung pada masalahnya. Contohnya di sini ada algoritma ya, dua algoritma yang mana dia meminta inputan dari A dan B, terus dia diproses pertama itu penjumlahan, yang kedua itu perkalian. Tetapi di algoritma yang satunya lagi itu dari perkalian dulu baru penjumlahan. Nah, sebenarnya ini kan urutan instruksinya itu kan diubah dari 3 ke 2 gitu kan. Akan tetapi menghasilkan outputan yang sama karena variabelnya itu ya udah D itu untuk menampung A sama B gitu. Tapi langkahnya itu diubah. Nah, ini walaupun codingannya itu berbeda tapi outputnya sama. Nah, ini sama aja ya untuk penjumlahan sama perkalian. Nah, berbeda dengan tadi tentang runtunan ya, runtunan. Jadi harus line code-nya itu harus dieksekusi semua. Tapi untuk yang struktur pemilihan, namanya aja pemilihan ya. Pemilihan itu nggak semua strukturnya itu dieksekusi. Jadi pemilihan itu dipilih sesuai dengan kondisi yang di set gitu ya. Di sini memungkinkan suatu aksi dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Struktur pemilihan mampu memungkinkan pemroses mengikuti jalur aksi yang berbeda-beda berdasarkan kondisi yang ada. Nah, tidak setiap baris program itu akan dikerjakan. Jadi semua ini codingannya ini bergantung dengan settingan dari kondisi yang sudah kalian set di awal gitu. Contohnya itu nilai nih. Jadi kan kalau kalian dapatkan nilai 81, artinya kalian dapat A karena range-nya itu dari 80 sampai 100 itu dapat A. Terus ini misalnya saja ya, 70 sampai 100, 70 sampai 80, 79,999 itu akan mendapatkan nilai B. 60 sampai 70 ya, 60 sampai 70 itu akan mendapatkan nilai C dan seterusnya. Nah, yang dimaksud pemilihan itu semua kode itu nggak dieksekusi semua, tapi dipilih nilainya itu masuk ke kode yang mana. Kalau ternyata kode program yang A, ya udah berarti dia akan sesuai dengan kondisi yang A saja. Jadi untuk kondisi-kondisi setelahnya itu tidak dieksekusi programnya kayak itu. Nah, nanti juga kalian harus memahami beberapa operator pembanding, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, dan juga operasi boolean, and, or, dan not gitu. Nah, ini harus dipahami untuk pemilihan di struktur pemilihan ini. Nah, contohnya 5 sama dengan 5 itu true karena memang 5 integer sama dengan 5 integer. Akan tetapi kalau ada soal ya, 5 string itu berbeda dengan 5 integer gitu. Jadi harus hati-hati. Sebenarnya kalau di program itu harus kalian cek dulu apakah angka 5-nya itu string atau integer. Karena kan untuk string dan integer kan sebenarnya kalau dilihat di kode program itu kan hampir sama ya. Enggak, iya, malah sama. Tampilannya tuh sama, 5 string sama 5 integer. Nah, tapi untuk set sebenarnya tipe datanya itu apa itu harus dicek dulu gitu. Untuk menghindari miss gitu ya. Miss apakah memang 5-nya itu yang dimaksud 5 integer atau malah dia itu 5 string kayak gitu. Terus juga 3 sama dengan 4 tuh false karena tidak sama dengan 4. Terus 3 lebih dari 1, jawabannya true ya. True karena 3 emang lebih dari 1.
A sama dengan 5 itu bisa true atau false tergantung nilai variabel A-nya. Kalau A-nya itu 6 berarti kan false karena 6 tidak sama dengan 5 gitu. Dan juga A lebih dari 5 dan B sama dengan 2 itu true. Nah, jika pernyataan A lebih dari 5 bernilai true dan pernyataan B sama dengan 2 itu juga true juga. Jadi kalau operator AND itu harus keduanya itu true untuk menghasilkan nilai true. Itu true and true itu sama dengan true. Kalau true and false, kalau ada salah satu saja statement yang bernilai false, pasti dia akan menghasilkan nilai false gitu. Nah, ini contohnya itu flowchart di pemilihan ya. Itu ada yang namanya decision. Nah, seperti ini. Dari start dia masukkan nilai siswa N. Di sini ada pemilihan, ada decision. Apakah nilainya yang dimasukkan itu lebih dari sama dengan 60? Kalau ternyata iya nilainya lebih dari sama dengan 60, maka tampilkan aja siswa yang lulus, dan kalau misalnya tidak, tampilkan siswa yang tidak lulus. Gitu. Jadi kalau sudah nilainya itu lebih dari sama dengan 60, nilainya 80 misalnya, sudah tampilkan siswa lulus, kemudian selesai nih kode program, tanpa perlu ngerunning atau menjalankan program yang tampilkan siswa tidak lulus. Jadi kan semua instruksinya itu enggak dijalankan semua. Dia milih-milih berdasarkan yang kondisi yang ada di decision ini kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita membahas tentang decision atau pemilihan, kita membahas yang namanya pengulangan atau repetition. Ya, di sini manfaatnya pengulangan itu, jadi kalian itu cuma contohnya kalian ingin menulis suatu string, misalnya stringnya aku cinta kamu misalnya. Aku cinta kamu itu mau diulang sebanyak 100 kali karena mungkin lagi bucin-bucinnya ya. Akan diulang selama 100 kali. Nah, kalau saya tulis aku cinta kamu selama 100 kali kan menguras banyak energi nih dan gak efisien kan. Nah, dengan pengulangan yang ada di bahasa pemrograman ini, kita bisa membuat cuma satu string aja aku cinta kamu, tapi dibuat dia itu ngelooping selama 100 kali. Jadi cuma butuh 2 atau 3 baris gitu ya untuk ngerunning program pengulangan seperti itu. Kayak gitu. Jadi pengulangan itu instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Nah, dia mau berulang berapa kali itu harus ditetapkan di awal gitu ya. Kapan sih dia tuh berhentinya? Kayak itu. Jadi ada limitasinya kapan dia berhentinya. Akan tetapi kalau kita nggak nge-setting kondisinya itu kapan dia berhentinya itu salah, nah dia akan menyebabkan program itu bisa running atau bisa berjalan itu berulang-ulang terus. Jadi dia akan looping forever, akan looping selamanya karena kondisinya yang di set itu memenuhi terus gitu. Dia nggak ada alasan buat berhenti karena kondisinya pun nggak memenuhi itu, seperti itu. Terus struktur pengulangan memungkinkan kita untuk membuat suatu algoritma dari instruksi yang berulang-ulang lebih efektif. Contoh mencetak kalimat sebanyak 100 kali. Gitu cuma kita buat beberapa 2 atau 3 baris codingan aja sudah bisa mencetak 100 kali gitu. Nah, nanti di situ struktur instruksi perulangan pada dasarnya itu terdiri atas 3 aja ya. Kondisinya, ini yang penting kan kondisinya itu akan diset kapan sih dia mau berhentinya. Nah, terus ada bodinya, ada body perulangan. Body perulangan itu merupakan instruksinya apa sih ketika kalian mau untuk mengulang dari kode programnya itu. Dan juga
pencacah atau counter. Nah, counter ini digunakan untuk agar indeks tersebut jalan terus gitu loh. Jadi misalnya kita set i-nya itu atau set inisialisasi programnya itu dari i sama dengan 0. Terus i itu biar jalan terus sampai 100 kali kan butuh yang namanya counter nih. Harus dibuat iterasinya itu harus dibuat plus 1 atau berapa sekian untuk menjalankan gitu, untuk menjalankan, jadi nggak stagnan di situ saja gitu loh. Jadi iterasi itu akan nambah terus sampai dia memenuhi kondisi perulangan, kondisinya kayak gimana kayak gitu. Nah, di sini ada 3 konstruksi dasar jenis perulangan. Sebenarnya ada for next, while do, repeat until kayak gitu. Nah, kalau menggunakan for next ya kita lihat di sini ya. For i itu kan variabel kita set sebagai 1. Di sini to 4. To 4 berarti i-nya 1 sampai 4, kemudian dia akan menjalankan instruksi gitu. Nah, di instruksi tersebut setelah itu akan next dari variabel i kayak gitu. Sebenarnya untuk pengulangan nanti kita butuh yang namanya tracing ya. Tracing untuk setiap iterasi. Nah, contohnya cara tracing itu seperti ini. For i sama dengan 1 to 4, berarti kan kita set dulu i-nya itu 1 ya. Kemudian jalankan instruksi. Misal di sini instruksinya itu akan mencetak string tuh aku cinta kamu gitu atau I love you. I love you sebanyak 1 kali. Nah, kemudian next i, berarti i-nya itu akan bertambah jadi 2. Nah, i-nya jadi 2 apakah memenuhi kondisi yang ada di sini? Ini kan merupakan kondisi ya, kondisi dari perulangan. Apakah 2 itu range-nya itu dari 1 sampai 4? Oh, ternyata iya, masih masuk. Makanya dia akan menjalankan instruksi lagi, I love you. Terus dia akan next lagi ketika menjalankan instruksi I love you lagi. Kemudian yang keempat jalanin lagi. Nah, setelah menjalankan instruksi yang keempat, dia akan next i lagi. Berarti i-nya itu jadi 5. Apakah 5 itu memenuhi kondisi yang ada di sini yang i sama dengan 1 to 4? Ternyata enggak. Nah, karena enggak, makanya dia akan berhenti. Dia enggak akan menjalankan instruksi yang ada di bawahnya ini. Gitu. Jadi kondisinya itu harus di set di sini. Nah, ketika ada pengulangan lagi yang namanya while do. Nah, di while ini kondisinya akan di set di sini, kemudian sama sih di situ akan menjalankan instruksi-instruksi yang ada di bawahnya sesuai dengan perulangan yang ada di dalam kondisi tersebut gitu. Jadi ada kondisi, ada true or false. Kalau true, dia akan loop body-nya atau loop instruksi-instruksi yang ada di dalam body perulangan itu. Kemudian kalau sudah tidak memenuhi kondisinya, dia akan berhenti gitu. Nah, contoh di sini algoritma untuk while do ya, pseudocode. Contoh cetak angka 1 sampai 8 nih. Nah, dideklarasikan k-nya itu integer kan. K-nya integer, kemudian dideskripsikan k-nya itu di set sama dengan 1. Bebas kita mau set k sama dengan 0, k sama dengan 1, bebas. Nah, kemudian kita pakai operasi perulangan while do, dimana while ini kondisinya, kondisi yang menyatakan k-nya itu kurang dari sama dengan 8. Kalau k-nya itu kurang dari sama dengan 8, maka lakukan perintah write k. Dia akan cetak nilai k. Terus di sini ada tadi ada counternya ya, counternya di mana variabel k-nya itu variabel k ditambah dengan 1. Nah, agar k-nya itu dia nggak stagnan, dia akan bertambah terus menerus gitu kan ya. Nah, kita akan lakukan tracing lagi ya, tracing dari
perulangan while do ini. Contohnya, jadi kan K-nya itu kan 1 ya. Kalau K-nya 1, apakah K-nya itu memenuhi kondisi 1 kurang dari sama dengan 8? Iya kan? 1 memang kurang dari sama dengan 8. Makanya kondisi ini benar. Jadi dia akan menjalankan instruksi yang ada di dalam perulangan. Dia akan mencetak nilai 1. Jadi output di layar itu nilainya 1. Terus untuk K-nya itu dari K sama dengan K tambah 1 ya, jadi K-nya itu 1 ditambah 1, jadi K-nya sekarang sudah menjadi 2. Apakah 2 itu kurang dari sama dengan 8? Iya, betul kan? Kalau iya, jalankan perintah yang ada di bawahnya. Dia akan mencetak nilai 2. Begitu seterusnya sampai contohnya K-nya itu berubah jadi 8. Apakah 8 itu kurang dari sama dengan 8? Iya, dia akan masih masuk ya. 8 itu kurang dari sama dengan 8 karena ada sama dengannya. Jadi kondisi itu akan masuk. Nah, makanya di sini akan mencetak nilai 8. Mencetak nilai 8, setelah itu ada counternya K sama dengan 8 ditambah 1. Jadi nilai K-nya itu sekarang jadi 9 nih. Apakah 9 itu kurang dari sama dengan 8? Tidak kan? Jadi 9 itu tidak kurang dari sama dengan 8. Makanya kondisinya pun tidak memenuhi, yang artinya bodinya atau instruksi yang ada di dalam itu tidak di running lagi, tidak dijalankan lagi. Sudah, berarti perulangannya itu sudah berhenti. Kayak gitu. Nah, begitu pula di sini ada yang pengulangan yang repeat until nih. Ini yang membedakan sebenarnya ada di bagian kondisi yang ada di bawahnya. Nah, kita deskripsikan sama. Untuk K-nya integer, K-nya sama dengan 1, repeat, ulangi gitu ya. Jadi di sini repeat terus. Contohnya K-nya kan ini harus ngeset K-nya itu sama dengan 1, berarti outputnya ini kan 1 ya. Kita tampilkan nilai K-nya itu 1, kemudian K-nya sama dengan K tambah 1, yang artinya K-nya sekarang menjadi nilainya itu 2. Nah, until K lebih dari 8. Nah, dia akan mengulangin terus sampai K-nya itu lebih dari 8. Kan di sini kan K-nya berubah jadi 2, ya kan? Jadi 2 itu masih di dalam range kurang dari 8 gitu kan. Jadi dia perulangan ini akan berhenti kalau K-nya itu lebih dari 8. Sedangkan K-nya tadi masih sama dengan 2. Kalau 2 itu kan belum lebih dari 8. Nah, oleh karena itu dia akan mengulangin terus sampai di sini contohnya 8. Ketika cetak angka 8, berarti kan K-nya itu K tambah 1, K-nya itu sama dengan 9. Nah, 9 itu kan lebih dari 8 kan. Nah, berarti kalau misalnya lebih dari 8, kondisi tersebut sudah memenuhi untuk berhenti. Jadi dia nggak akan mengulangi, dia nggak akan repeat lagi karena dia sudah mencapai thresholdnya, sudah mencapai batasannya K lebih dari 8 gitu. Seperti itu. Jadi beda ya repeat until sama while do. Kalau tadi di while do itu tanda operator pembandingannya kan K kurang dari sama dengan 8 gitu kan. Karena di situ ada pengecekan kondisinya itu di awal. Kalau di sini pengecekan kondisinya itu di akhir. Nah, kalau misalnya until K kurang dari 8 gitu, itu outputnya kayak gimana? Outputnya kalau misalnya until K kurang 8, tetap dia akan merepeat dulu. Dia akan membuat mencetak nilai 1 dulu. Karena kan struktur kodenya kan akan di repeat dulu kan. Repeat write K, dia akan mencetak nilai 1. Nah, K sama dengan K tambah 1, jadi K-nya sama dengan 2 ya. Kalau K-nya ini kurang dari 8, berarti kan until K kurang 8, 2 itu kurang 8, 2 itu kurang dari 8 kan. Maka dari itu program ini akan berhenti langsung. Dia nggak looping sebanyak 8 kali.
dia akan berhenti karena kita salah ngeset operator pembandingnya ini. Karena dia akan mengulang itu sampai K kurang 8 dan K-nya itu sama dengan 2, makanya dia akan berhenti. Dia nggak akan mengulangin kode program atau instruksi ini lagi karena sudah memenuhi kondisi K kurang dari 8, yang artinya dia akan berhenti programnya. Seperti itu. Nah, ini kan notasi pseudocode-nya. Oke, mungkin itu untuk materi perkuliahan minggu kedua ini ya. Dan saya harap mudah dipahami. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan personal chat boleh gitu ya. Berarti saya akhiri pertemuan atau video pertemuan minggu kedua ini. Saya ucapkan terima kasih untuk mahasiswa yang sudah menonton tutorial atau video ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.